Halo halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Udara saya kira pagi ini masih tetap, sejuk, enak gitu, sebagian masih diguyur hujan kecil. Setelah tadi malam saya kira sejumlah, daerah, di apa ya, diterpa badai gitu ya. Kelihatannya juga di tempatnya Bung Rocky juga gitu ya, pasti di bawah gunung banyak pepohonan juga badainya juga cukup kencang ya Bung Rocky? Ya, itu tadi malam badainya kenceng betul. Dan Mhm. sampai tadi pagi juga masih ada angin yang ini banyak kembang saya yang patah itu. Tapi Mhm. ini kembang aja tuh, yang Ah. jangan akal yang patah. Suhu tadi pagi itu kira-kira 18-19 derajat masih dapat. Jadi dingin sekali tadi malam. Iya. Sampai tadi subuh. Ya, biasanya Anda menyebutnya suhu kamar pengantin, biasanya istilahnya begitu. Kalau saya ulang-ulang nanti betul-betul jadi kamar pengantin. Oke, tapi, suhu yang sejuk tadi, badai yang mengamuk tadi, agak berbeda situasinya, yang ngamuknya sama-sama, tapi suasananya politik kita kelihatannya semakin mulai, menghangat, bahkan cenderung panas ya. Dan salah satunya ini berkaitan dengan strategi para figur-figur yang mau mencalonkan diri sebagai, presiden atau calon wakil presiden nanti, Bung Rocky. Yang paling disorot sekarang adalah manuver dari Erick Thohir. Karena Lagi. terlihat bahwa kawan ini serius betul untuk memastikan bahwa dia ada di dalam semua survei. Oke. Artinya tercatat sebagai calon presiden. Itu hal yang bagus tuh. Karena dari awal mestinya Erick Thohir ucapkan aja bahwa saya ingin jadi presiden dan saya minta diuji gitu. Jadi itu dulu diucapkan sebelum urusan kirim-kirim amplop. Kan ini intinya tuh. Dan orang merasa bahwa memang tim sukses Erick itu udah terbentuk. Tinggal ditambah-tambah sedikit supaya faksi lain nggak cemburu misalnya. Kan Erick udah ketemu PKB, ketemu NU, udah dapat jaket Panzer. Nah sekarang harus ada imbangan. PDIP mesti diberi lebih banyak, pasti diberi lebih banyak. Komisaris baru, ini mungkin aja banyak komisaris dari PDIP juga yang adalah tim relawan Jokowi yang diangkat mungkin di tempat-tempat yang nggak terlalu tersorot publik. Kan banyak BUMN daerah kan, BUMD. Jadi kelihatannya Erick Thohir lagi membangun tim sukses. Semoga dia sukses. Kita berharap sukses, tapi sukses secara jujur dan secara integritas. Tapi sinyalnya masih ngapain sih sebetulnya ngangkat tim sukses juga dari relawan itu seperti nggak percaya diri. Tapi ini udah itu urusan mereka lah, tuh bertambah kepentingannya. Ya. Oke, yang Anda maksud ini pas kelihatannya berkaitan dengan pengangkatan direktur utama PLN ya. Iya betul dan itu. Ya, karena itu tanda tanya besar. Kenapa yang sana disingkirkan? Kenapa yang ini diangkat? Kenapa harus yang ini? Berapa banyak prestasinya? Kira-kira begitu tuh. Ini kalkulasi publik. Ya karena benar ini Pak, banyak pertanyaan kenapa ya diganti ya direktur PLN, karena dia kan kinerjanya cukup bagus lah. Meskipun tetap saja utang, tapi itu kan warisan utang yang sekian lama dan juga ada persoalan-persoalan yang pelan-pelan dibereskan gitu. Dengan kinerja yang mulai membaik, PLN tiba-tiba diganti. Ya penggantinya bukan orang jauh sebenarnya, wakil direktur utamanya. Sebenarnya itu normal saja. Tapi begitu orang dikaitkan dengan rekam jejaknya, orang jadi bertanya-tanya, loh ini rupanya kader PDI, caleg PDIP, terus pernah di KSP, dia tim sukses dari Jokowi Ma'ruf, kan berarti juga anggota tim suksesnya Erick Thohir gitu. Orang jadi mengkait-kaitkan itu, Bung Rocky. Memang buat Erick Thohir tentu dia akan angkat orang yang langsung dekat dengan dia, dipercaya dia tuh. Masalahnya publik meragukan reputasi dan motif pengangkatan itu tuh. Jadi terbaca bahwa pengangkatan itu sangat-sangat politis. Ya mungkin juga Erick Thohir nggak bisa berkutik kalau ditekan oleh PDIP kan, bahwa yang mesti diangkat adalah si ini supaya baliho Anda nanti didampingkan dengan Puan Maharani. Kira-kira begitu. Kalau kita mau kasar-kasaran gitu kan. Tapi kan politik seringkali bagian yang tersembunyi justru yang paling kasar gitu. Jadi sebetulnya kita mau uji apa sebetulnya hasil dari transaksi Erick Thohir dengan PDIP, apa hasil transaksi dengan NU, Yunto, PKB. Kan itu hal yang biasa. Di luar negeri ini dibuka aja kan publik supaya publik juga tahu sehingga nggak meraba-raba. Akibatnya nanti kalau ada Erick Thohir dibully nanti timnya juga balas membuli. Karena nggak tahu apa dasarnya bully membuli. Justru karena informasi tidak dibuka. Kan itu. Kalau soal reputasi Erick Thohir di bidang bisnis ya semua orang tahu. Tapi
cara beliau untuk bermain politik kan orang ingin tahu kan, karena dia mau jadi player maka yang nonton itu mesti diberitahu Anda mau bermain model apa itu, Pak, sebagai penyerang atau Anda mau jaga gawang atau Anda sekedar mau angkat bendera di Victory Lap kan, itu intinya. Dan tugas kita kan membantu para penonton itu untuk melihat semacam track record dari para pemain itu. Oh, ini bagian di sini biasanya mainnya seperti ini. Nanti kira-kira seperti itu. Kalau ini berpasangan dengan ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Sebaliknya kalau ini akan lawan ini, nanti hasilnya seperti itu. Kira-kira itu yang kita lakukan ya. Jangan dia anggap kita membuli ya. Kita hanya menganalisis gitu. Iya, kita analisis, kita ajukan analisis supaya orang berjudi. Kan selalu ada judi-judian kecil aja nih, skor berapa-berapa, kalau ini pasang sama ini berapa, wasitnya siapa nanti itu. Tapi di atas itu orang melihat bahwa Erick Thohir kok nggak fokus pada kebangkrutan BUMN. Bahkan dia agak paradoks, isi apa namanya BUMN mungkin besar-besar itu pasti bangkrut. Tapi dia sendiri sibuk berpolitik kan. Krakatau Steel sebentar lagi bangkrut, Garuda ya udah pasti itu udah tinggal diputuskan mau di bail atau mau dilepas gitu. Jadi banyak hal, demikian juga PLN itu yang kerjaannya tinggal pasang-pasang tiang tuh dan manjat-manjat tiang karena dia nggak punya hak lagi untuk generate energi itu. Jadi semua itu yang orang tatap. Jadi apakah Erick Thohir udah betul-betul menganggap udah di periode terakhir, mungkin 2 tahun terakhir, ya sebaiknya kumpulkan upeti aja dari BUMN tuh dengan cara pasang komisaris di mana-mana tuh. Jadi sekali lagi ini politik ekonomi dari BUMN dimanfaatkan oleh Erick Thohir. Publik bacanya begitu tuh. Sehingga penguasaan Erick Thohir itu dari gardu listrik sampai toilet. Ya, karena ini urusannya politik, jadi yang Anda maksud judi tadi adalah perjudian politik gitu ya. Iya, perjudian politik lah. Ya. Tapi perjudian politik ini pertaruhannya juga jauh lebih besar dari judi-judi biasa. Oh iya itu. Triliunan ini, karena returnnya juga itu juga lebih dari triliunan lagi. Nah, yang kalau kita lihat, kita baca, berarti sebenarnya dibandingkan dengan calon-calon lain, figur-figur lain, apalagi termasuk seperti Anies gitu ya, atau Ganjar, Erick ini sebenarnya langkahnya justru jauh lebih lebih sistematis dan terukur ya, karena seperti Anda tadi sebutnya, setelah dia berhasil masuk ke PKB karena junto tadi PBNU dan Banser, sekarang dia masuk ini semacam memberikan perskot kepada Megawati kan, dan ini bukan komisaris loh, ini direktur utama PLN yang diberikan kan, jadi nggak main-main kan ini. Mungkin nanti jadi headline, perskot udah diberikan pada Megawati oleh Erick Thohir. Karena sebetulnya itu aja intinya kan nggak ada apa analisis lain selain ini soal under table transaction itu yang memungkinkan Erick akhirnya mungkin nanti satu waktu dalam seminggu ini Ibu Megawati akan menyebut nama Erick dalam satu kalimat yang positif kan, itu artinya tanda terima udah jadi itu. Nah, kandidat lain tentu merasa kok dia melampaui garis start ya. Ya memang begitu karena Erick Thohir dari awal punya desain, dia jadi tim sukses presiden dan dia lihat presiden juga ya biasa-biasa aja, kenapa nggak dia aja yang jadi presiden? Kan itu ambisi yang betul-betul masuk akal, rasional, dan ya saya dorong-dorong aja ambisi semacam itu. Tetapi tetap keterbukaan informasi dan keterbukaan transaksi mesti diwujudkan. Karena ini memilih presiden nggak boleh kita memilih kucing dalam karung. Lebih baik kita memilih kucing dalam karung bolong sehingga kita langsung tahu kucingnya apa itu. Ya. Nah, ini kita bisa melihat itu konteks termasuk sekarang heboh Muktamar NU ya, Bung Rocky, yang tarik menarik antara satu kubu dan kubu lain di PBNU itu juga sebenarnya kita tidak bisa lepaskan adanya banyaknya kepentingan politik yang melihat NU sebagai potensial suara nantinya ya, potensial voter pada Pilpres 2024. Makanya kenapa kesannya sangat menegangkan gitu rencana Muktamar NU kali ini? Ya saya bacanya Muktamar NU itu jadi tarik menarik justru antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati itu, antara Istana dan PDIP kan. Oh, karena PDIP punya kepentingan tuh. Kelihatannya PDIP cenderung ke Pak Said Agil, sementara Istana cenderung ke Pak Yakut gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang sebetulnya di awal kita mau analisis apa sih sebetulnya
politik itu. Kalau dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya terus-menerus saja sembunyi-sembunyi, nggak perlu lewat pemilu kan. Tapi kalau dia mau lewat pemilu, dibuka dong, supaya orang tahu bahwa oke, ada kejujuran di dalam transaksi awal itu. Jadi kita hanya bisa menganalisa sambil menduga-duga. Nah, begitu kita analisis menduga-duga diikuti pers, lalu kita dibully oleh relawan dan tim sukses kubu-kubu itu. Padahal mereka sendiri juga nggak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi jurnalis melakukan analisis atas dasar informasi. Akademisi melakukan analisis atas dasar hipotesis. Jadi itu bertemu dalam upaya kita untuk merawat demokrasi. Jadi akademisi dan jurnalis memang ditakdirkan untuk mengevaluasi dan menganalisis, bukan memberi jalan keluar. Nah, kadang-kadang bilang solusinya apa? Mengapain akademisi kasih solusi? Jurnalis juga nggak perlu kasih solusi karena kita menganalisa dan mengevaluasi. Ya, solusinya adalah pada mereka yang kita gaji itu, yaitu presiden dan menteri-menteri kan. Ya, ya. Dan saya kira gini, kalau kita ini juga politisi, pasti juga satu hal yang sangat logis kalau kita kemudian melihat bahwa NU itu sebagai salah satu potensial suara yang sangat besar, begitu juga PDIP kan. Jadi ya ini sebenarnya saya katakan tadi kalau sebagai politisi ini langkah yang logis. Tapi kan yang menjadi persoalan ketika kemudian Pak Erick Thohir ini menjadi pejabat negara dan di situ melekat fasilitas-fasilitas publik yang harusnya dibedakan ketika ada interest pribadi, kan itu persoalannya sebenarnya. Betul. Jadi sebetulnya Erick Thohir dia berdiri di atas dua potensial masa NU dan masa PDIP. Dan itu kalau Erick Thohir deklarasi sekarang, oke, saya didukung oleh NU dan PDIP, kan selesai masalah kan. Jadi orang langsung tahu, oh segitu kekuatan Erick Thohir. Jadi nggak usah malu-malu, NU bilang aja Erick Thohir akan jadi calon presiden kita, demikian juga PDIP, sehingga dibentuk koalisi baru itu tuh. Jadi semua itu kan kita ingin tahu tuh apa yang terjadi dalam politik Indonesia. Nah, Erick Thohir juga pasti berpikir begitu tuh. Secara strategis siapa yang menguntungkan? Apakah dicicil dulu atau dibayar cash? Kan selama ini politik hanya itu urusannya. Karena itu kita pengamat, akademisi, jurnalis ingin tegakkan political ethics gitu, supaya nggak terjadi tukar tambah suara hanya karena tukar tambah amplop. Itu buruk bagi demokrasi. Kan kita ingin lihat gagasan Erick Thohir untuk jadi presiden apa, visi dia tentang BUMN apa, yang sekarang visinya udah berantakan tuh. Tapi dia bisa bilang ini kan visi presiden. Kami kan cuma dapat penugasan disuruh bangun ini bangun itu, bangkrut ya udah itu karena ingin serve presiden. Jadi ucapin aja kan, supaya terjadi juga diskusi antara presiden dan Erick Thohir. Jadi bilang aja terus terang bahwa kita ingin atau tim saya sedang mempersiapkan Indonesia yang lebih cemerlang. Nah, supaya Presiden Jokowi menganggap silahkan keluar, bangunlah institusi baru. Karena selama Anda berkampanye akan terbengkalai terus BUMN. Kan begitu intinya. Ya. Oke. Ya, saya kira kita lupakan dulu bagaimana pertarungan politik karena ini kan jangka panjang. Tapi juga ada saya kira satu peristiwa yang kita sepakat ini sangat menarik dan terus kita amati, yakni alih status ASN 57, tepatnya 56 orang ya karena satu sudah meninggal dunia, mantan karyawan KPK ke Polri. Dan kemarin mereka sudah mendapatkan sosialisasi, tidak semua ternyata hadir dan tidak semua bersedia bergabung dengan Polri. Ada 44 orang yang bersedia bergabung, dan yang menarik ternyata salah satu atau salah duanya itu adalah Novel Baswedan dan mantan juru bicara mereka yakni Yudi Purnomo. Nah ini mereka ini kan dua tokoh, orang juga menarik. Ada apa nih kok mereka akhirnya bersedia bergabung dengan Polri? Saya nggak yakin orang seperti Yudi Purnomo atau Novel Baswedan itu job seeker gitu, pencari kerja. Daripada nganggur gue jadi ASN Polri, oke lah gitu. Jadi ini ujian terhadap cara kita melihat pemberantasan korupsi itu. Kita tahu bahwa KPK memburuk prestasinya. Tuh. Sementara orang-orang yang kuat untuk menghasilkan ulang KPK yang bersih disingkirkan. Nah, karena itu Kapolri melihat bahwa ini potensi, jangan disingkirkan, ditampung di situ. Tuh. Tapi tentu ada elemen pragmatis di situ. Mungkin dalam 2-3 bulan ini beberapa dari 57 itu ada yang menganggap ada pekerjaan lain yang bisa mereka create sendiri itu. Tetapi yang lain tetap merasa bahwa hakikat kami tetap di KPK. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya secara ide utuh aja mereka. Hanya yang lain menganggap yang lain akan balik ke KPK melalui Kapolri misalnya tuh dititip dulu ke Kapolri.
Jadi sebetulnya ide itu tunggal, yaitu mengaktifkan ulang KPK yang bermutu. Nah, Novel Baswedan nggak mungkin lepas dari proyek ini nih. Walaupun dia Novel Baswedan sih masuk kemana aja udah pasti diterima, dan dia bahkan bisa bikin institusi sendiri karena keahlian dia di bidang investigasi itu. Tapi sekali lagi ini satu era untuk melihat bagaimana bangsa ini menitipkan pesan pemberantasan korupsi pada 57 orang ini. Dan itu beban yang mereka terima tuh. Dan Novel tentu akan dianggap sebagai direktur atau koordinator moral dari mereka. Jadi pasti reputasi Novel akan berada bersama-sama mereka, baik yang di luar maupun yang menolak. Kira-kira itu sinopsisnya begitu. Oke, kita amat saja karena yang kan penting para viewer kita untuk mendapatkan sinopsis. Dengan begitu membacanya sama seperti membaca bagaimana manuver para calon presiden tadi. Terima kasih. Betul. Oke. Salam akal sehat, salam pemberantasan korupsi, salam integritas. Iya, mantap, lengkap tuh deh.